Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan salah satu perintah dari perintah-perintah Allah kepada kita sebagai seorang muslim, mengerjakan salat isya berjamaah, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan setiap umat beliau yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan dalu menika nggih, wonten wekdal dalu menika kula dipun amanahi supados ngisi kultum nggih. Ngisi kultum wonten Masjid Nurul Iman menika. Kalau wingi kula sampun menyampaikan nggih tema ingkang badhe kula aturaken menika, Ramadanku belum berakhir nggih. Ramadanku belum berakhir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula badhe ngaturaken beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan kitab Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif karanganipun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kitab menika kathah nggih faedah ingkang saged dipun ambil. Menika kita membahas pada bab yang ke-6 nggih dari bulan Ramadan, sebab wonten kitab Lataiful Ma'arif menika ingkang dibahas hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan amaliyah setiap bulannya, mulai dari bulan Muharram hingga nanti Dzulhijjah. Setiap bulan dibahas kira-kira amalan apa saja yang disunahkan Rasulullah setiap bulan. Karena ini berkaitan dengan bulan Ramadan, maka kita ambil untuk pembahasan bulan Ramadan. Dan sesuai dengan materi di akhir bulan Ramadan, kita membahas bab yang ke-6, yaitu fi wada'i Ramadan, perpisahan dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa sudah sebulan penuh nggih, dereng penuh nggih, kirang berapa hari ini? Kirang 2 hari nggih insyaallah nggih. Mboten kraos kula lan panjenengan sami menika sampun nglampahi ibadah wonten bulan Ramadan. Dan sudah saatnya kita berada di penghujung bulan Ramadan. Saatnya kula lan panjenengan sami menika badhe pisah kalian bulan ingkang penuh dengan barokah, bulan penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta bulan di mana banyak dibebaskan dari api neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menawi kula lan panjenengan sami betul-betul kersa merenungi bilih Allah Subhanahu wa taala menika sangat sayang
dumateng hambanipun ingkang gemar melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan. Coba nggih kula lan panjenengan sami perhatikan kanthi saksama banyak kathah amalan di bulan Ramadan menika yang terkandung di dalamnya menika pengampunan dari dosa-dosa kita. Maka sungguh sangat merugi jika seseorang menika meninggalkan amalan-amalan tersebut. Sebab napa? Piyambakipun menika badhe luput saking ampunan Allah yang begitu luas. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu contohipun inggih punika ibadah puasa. Kula lan panjenengan sami dumugi dalu menika sudah 27 hari menjalankan ibadah puasa. Di dalam ibadah puasa menika terdapat pengampunan dosa saking Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangendikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man, barang siapa shoma ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan, imanan, karena rasa iman, karena iman, wahtisaban, dan karena berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Pengampunan dosa menika diberikan oleh Allah pada seseorang dengan syarat dia menjaga batasan-batasan ibadah puasa, yang tentunya mesti harus dijaga. Banyak sekali pembatal-pembatal, baik pembatal puasa maupun pembatal pahala. Insyaallah sampun diapun aturaken saking para ustaz saha khatib wonten mimbar punika. Lajeng sak sampunipun puasa wonten ibadah malih inggih menika qiyam Ramadan utawi salat tarawih. Wonten salat tarawih menika ugi wonten pengampunan dosa saking Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan nggih punika salat tarawih imanan, karena iman, wa ihtisaban, karena berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Lajeng setelah qiyam Ramadan wonten melih qiyam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Saking amalan-amalan menika saged menghapuskan dosa-dosa kita dengan syarat yang pertama inggih punika imanan. Karena iman apa? Meyakini dan membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah nika syaratipun karena iman. Kaping kalih wahtisaban, ihtisab, mengharap pahala dari Allah, bukan karena riya atau alasan yang lain. Ya, terus kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah dengan dua syarat. Menika
penjelasanipun saking para ulama. Lajeng para ulama maringi penjelasan malih bilih ingkang diampuni menika dosa-dosa ingkang kecil, dosa-dosa yang kecil. Sebagaimana dalilnya nggih wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ira. As-shalawatul khams, antara salat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan yang 1 ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, akan menggugurkan dosa-dosa di antaranya. Idza ijtanaba al-kaba'ira, ketika kita menjauhi dosa-dosa besar. Dari hadis menika para ulama paring penjelasan bilih yang dimaksud penghapusan dosa, penggugur dosa menika dosa-dosa ingkang kecil. Adapun dosa besar bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Menika penjelasanipun saking para ulama. Lajeng wonten penghujung bulan Ramadan, kita sebagai seorang muslim disyariatkan untuk mengeluarkan zakat. Dari ibadah sedekah mengeluarkan zakat menika ugi saged menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana penjelasan para ulama, wonten ingkang mastani zakat menika, zakat ingkang panjenengan keluarkan menika umpami salat menika sujud sahwi, saged nutup kekuranganipun waktu salat. Umpami zakat fitrah menika saged nutup kekurangan anggenipun panjenengan sami nglampahipun ibadah puasa wonten bulan Ramadan menika. Dados para ulama paring penjelasan bilih zakat fitrah menika diibaratkan sebagai sujud sahwi ketika sholat. Digunakan apa? Untuk menutup kekurangan-kekurangan, kekurangan-kekurangan kita selama menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Dados saged kula lan panjenengan saksikan kathah sanget amalan di bulan Ramadan menika yang terdapat pengampunan dosa. Bahkan sampai penutup di bulan Ramadan menika nggih menika menunaikan zakat fitr. Sampai-sampai pengarang kitab menika Lataiful Ma'arif nggih menika Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Menika penutup saking Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah,
Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, tatanazzalul malaikatu, maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa bersedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Ingkang sepindah inggih menika istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas tauhid menika penafsiran ingkang pertama. Kaping kalih istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Kaping kalih inggih menika istiqomah dalam ketaatan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Tafsiran yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Menika disebataken oleh Imam Ibnul Jauzi wonten Zadul Masir menika. Terus ada penafsiran terkait istiqomah. Ingkang sepindah istiqomah di atas tauhid, kaping kalih istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, ingkang kaping 3 istiqomah di atas keikhlasan dalam beramal hingga maut menjemput. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menika ahli tafsir menyebutkan dalam karangan beliau Tafsir Ibnu Katsir, nama asli kitabipun menika Tafsir Al-Qur'an Al-Azim nggih, utawi biasa dikenal atau utawi disebut Tafsir Ibnu Katsir. Piyambakipun menafsirkan ayat menika Fussilat ayat 30 menika, bilih tiyang ingkang istiqomah menika pikantuk 3 keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian menjemput seorang hamba, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat menika turun kepada hamba tersebut ketika kematiannya. Lajeng malaikat berkata, alla takhafu, janganlah kalian khawatir, jangan kalian takut. Takut saking napa? Khawatir saking napa? Saking perkara akhirat ingkang badhe dipun hadapi kalih hamba tersebut. Salajengipun malaikat ugi berkata, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa bersedih. Sedih saking napa? Sedih saking perkara dunia yang ditinggalkan, dari keluarga yang ditinggalkan, dari anak-anak yang ditinggalkan, dari harta yang ditinggalkan. Insya Allah Allah akan menggantinya. Kaping 3 malaikat menika paring kabar, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan kabar surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yaitu berupa surga saking Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah janjikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan istiqomah menika ada beberapa kiat, ada beberapa amalan yang bisa membantu kita untuk tetap istiqomah selepas bulan Ramadan, agar
amalan ibadah kita yang telah kita jalani di bulan Ramadan menika tetap berlanjut di luar Ramadan, setelah Ramadan. Nggih, nika. Ingkang sepindah para ulama menika paring penjelasan pripun caranipun supados kula lan panjenengan sami menika istiqomah. Ingkang sepindah menika memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Mohon kepada Allah. Karena apa? Namung Allah kemawon ingkang saged memberikan kekuatan pada kita. Nggih. Kita butuh doa supados saged istiqomah. Sebab hati kula lan panjenengan punika terus bolak-balik nggih. Terus bolak-balik, membolak-balikkan nggih menika. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring petunjuk pripun caranipun doa supados kula lan panjenengan sami hati panjenengan menika saged istiqomah. Doanipun napa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Menika umpami panjenengan doa kagem panjenengan piyambak nggih. Menawi doa sareng-sareng artosipun imam ketika berdoa nggih menika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik nggih. Tsabbit qulubana ala dinik nggih. Dados umpami doa menika nggih kedahipun memahami apa yang kita panjatkan menika nggih. Menawi kita berdoa untuk diri sendiri ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artosipun apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, qalbi ini. Teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Nggih menika agama Islam. Wonten kisah nggih disabataken salah setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken oleh Mu'ad bin Mu'ad nggih menika dikisahkan atau disebutkan bahwa salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah menika salah setunggalipun istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika nate tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan menika lebih sering berdoa dengan doa kalau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika paring jawaban. Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wal qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi faman syaa aqama wa man syaa azagha. Ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa aqama, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan berikan keteguhan dalam imannya. Faman wa man syaa azagha, namun siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, Allah pun bisa menyesatkannya. Lajeng perawi hadis menika nggih menika Mu'ad bin Mu'ad maos ayat dari surat Ali Imran ayat 8.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan. Ba'da id hadaitana, sesudah Engkau berikan petunjuk pada kami. Menika lajengipun saking hadis ingkang diriwayataken dening Mu'ad bin Mu'ad. Ingkang sepindah kalau wau kita diminta untuk memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kiat kaping kalih nggih menika beramal dengan ikhlas supados napa? Supados amal kula lan panjenengan menika saged langgeng. Salah seorang ulama ingkang asmanipun Ibnu Taimiyah rahimahullah menika ngendika, segala sesuatu yang tidak didasari rasa ikhlas karena Allah pasti itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Nika ngendikanipun salah setunggalipun ulama ingkang asmanipun Ibnu Taimiyah rahimahullah. Piyambakipun ngendika, segala sesuatu yang tidak didasari keikhlasan karena Allah pasti tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Lajeng wonten malih ngendikaipun ulama berkaitan dengan ikhlas menika, maka nalillahi yabqa, segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah yabqa, bakalipun langgeng. Nggih, bakalipun langgeng. Menika kiat ingkang nomor kalih napa wau? Ikhlas supados amal kula lan panjenengan sampeyan menika saged langgeng. Lajeng kiat kaping 3 inggih menika beramal. Nggih, beramal walaupun sedikit tapi ajeg. Nggih. Dan beramal melihat dengan disesuaikan dengan apa? Kemampuan. Beramal sedikit tapi sering, nggih. Sedikit tapi ajeg. Dari Aisyah ibunda kaum muslimin radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha wa in qalla. Nggih menika amalan yang rutin, kontinu, nggih, ajeg, wa in qalla, sanadyan sithik meskipun sedikit. Saking hadis menika nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring penjelasan bilih Allah Subhanahu wa taala menika mencintai amalan sanadyan menika sedikit tapi dilakukan dengan sering menika. Nggih, nika kiat kaping 3. Kiat kaping sekawan supados kula lan panjenengan sami tetap istiqomah inggih menika rajin muhasabah, mengkoreksi diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua supados rajin muhasabah diri, mengkoreksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nika surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman,
ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari, inggih menika untuk hari akhir. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Lajeng para ulama menika paring petunjuk nggih menika cara mengoreksi diri. Ingkang sepindah mengoreksi diri apakah lalai dari amalan wajib. Mengkoreksi diri apakah kita lalai dari amalan wajib. Ingkang kaping kalih menika mengoreksi diri apakah kita masih melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Mengkoreksi diri apakah kita masih melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Lajeng kaping 3 mengkoreksi diri saking kelalaian kita, kealfaan kita. Mengoreksi diri saking kelalaian kita. Kaping sekawan inggih menika mengoreksi apa yang diperbuat setiap anggota badan kita. Mengoreksi diri apa yang telah diperbuat oleh setiap anggota badan kita. Ingkang kaping gangsal inggih menika mengkoreksi niat hati kita dalam setiap amalan ibadah kita. Menika caranipun muhasabah. Para ulama paring petunjuk, paring cara supados napa cara mengoreksi atau muhasabah diri. Lajeng kaping gangsal pripun caranipun supados kula lan panjenengan sami tetap istiqomah inggih menika memilih teman yang soleh dan lingkungan yang baik. Menika disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, al-mar'u ma'a dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalilu. Artosipun inggih menika al-mar'u ma'a dini ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalilu, oleh karenanya perhatikan siapa yang menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan memilih teman yang baik dan lingkungan yang baik menika, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Menika ngendikanipun Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang itu akan mencontoh temannya. Menika perkataan Imam Al-Ghazali wonten kitab Tuhfatul Ahwadhi. Nggih, nika. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menika 5 kiat yang bisa membantu kita supados napa? Supados tetap istiqomah setelah Ramadan. Sebagai penutup, nggih, perlu kula lan panjenengan sami ketahui bilih tanda diterimanya amalan
adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya. Di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara rutin kontinu. Sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amalan atau tertolak itu tidak diterimanya suatu amalan apabila amalan tersebut malah membuahkan kejelekan setelahnya. Balasan dari amalan kebaikan adalah amal kebaikan selanjutnya. Barang siapa melakukan kebaikan lalu melanjutkan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterima amalan yang pertama. Namun sebaliknya, barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka itu adalah tanda tertolaknya amalan kebaikan yang telah dilakukannya. Mekaten napa ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi napa ingkang sampun kula aturaken menika saged nambahi kebaikan dumateng terkhusus dumateng kula pribadi, sumrambah dumateng para jamaah sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.